Tadi dari Bandung ya, sarapan belum? Saya share screen juga deh, biar gampang. Udah bisa dipindah nggak lihat layarnya? Oh, belum share screen. Oke. Terima kasih Pak Kepala Dinas, teman-teman semua. Ini ada dari Dina apa? Datin juga ya? Iya, dari Datin banyak. Dari Datin. Saya lebih ini ke Datin sebenarnya. Apa? Secara teknologi. Oke. Saya ini orang teknologi. Jadi kalau dari sisi tata ruang saya emang nggak jago. Tapi poin ujungnya. Kalau mau ekstrim bisa dibikin, ini teknologi ini bisa dibikin nggak pakai tower sih. Contoh yang paling gampang adalah WiFi. WiFi kan nggak butuh tower. WiFi bisa ditaruh juga di outdoor. Jadi sebetulnya si seluler bisa di indoor, bisa di outdoor, bisa tanpa tower juga sebetulnya kalau mau. Cuman konsekuensinya kalau tidak pakai tower kan jadi banyak barangnya. Itu aja sih, tinggal mau seberapa banyak. Nah yang seru kalau dari sisi bisnis, pada zaman dulu peralatan ini harganya mahal. Makin kesini harganya makin murah. Kayak WiFi, tahun 2000-an satu akses point WiFi harganya 1,5 juta. Tahun 2000-an. Hari ini satu akses point WiFi harganya sekitar 200.000. Jadi harga ngedrop. Termasuk peralatan seluler juga harganya ngedrop. Sebetulnya makin kesini peralatan selulernya makin kecil-kecil, udah gitu kita bisa bikin indoor sama ditaruh di tempel di gedung-gedung aja juga bisa kalau mau. Jadi kalau mau ekstrimnya seperti itu. Contoh trennya, saya potong. Jadi trennya bakalan nggak semakin berkembang ya. Jadi kalau di dalam kota ya, dalam kota ya. Kalau di rural di desa kan gedungnya dikit. Jadi tetap pakai tower. Kalau di desa-desa pakai tower, lebih untungan pakai tower. Kalau enggak kan dia pasangnya di padi gitu kan nggak bisa. Di pohon gitu. Tapi kan itu kan tetap perlu backbone-nya. Nah itu kuncinya. Jadi tower mungkin nggak akan terlalu jadi bukan isu. Tapi isu besarnya adalah kabel. Jadi kita harus bikin dak kabel sih sebenarnya. Gimana caranya bikin dak kabel yang bisa muat untuk tadi operator kan banyak ya, seluler aja berapa tuh, belum ISP. ISP itu ada 1000 loh di Indonesia, ada 1100 ISP itu di Indonesia. Seluler kan cuma ada 3, terus yang Telkom 1, jadi palingnya ada 4 nih yang operator telekomunikasi ya. ISP ada 1000, mampus sudah kabelnya, itu baru kabel telekomunikasi. Belum urusan ini listrik. Oh iya, bank juga suka minta nih, soalnya mereka nggak mau, kadang-kadang mereka pengen narik jaringan telekomunikasi sendiri, bank, namanya private network, jadi butuh dia kabel. Terus juga jadi itu peralatan telekomunikasi, peralatan apa tadi listrik, sama mungkin juga air apa segala macam. Daknya ya harus, jadi kalau ngerancang dak, kalau bisa dirancang bukan cuma buat selokan doang. Jadi selokan dan telekomunikasi dan listrik. Soalnya akan di situ ntar ngalirnya tiga makhluk itu. Sama mungkin bukan PAM, PDAM ya. PDAM air bersih, air kotor itu. Jadi masalah gedenya di situ sih. Malah kunciannya di situ ya. Iya, kedepannya ke arah sana. Itu ducting itu FO berarti. Ducting FO sekarang. Dulu kita masih pakai kabel biasa ya. Cuman sekarang FO. Kenapa saya FO? Harganya murah. FO hari ini harganya Rp800 per meter. Lo daripada gua ngegali semeter lo sekarang galian. Berapa? 3.000. Boleh. Meter. Mahal. Oh ya udah, mahal kan? FO-nya 800 perak. Makanya kalau ada yang motongin kabel, mendingan kita tarik baru lagi. Jangan aja dipotongin kabel nanti. Presiden nomor. Ya kalau di Jakarta kemarin di Tangsel kabel dipotong sama PU sama apa gitu, gara-gara diperintah dari wali kota ya, wali kota perintah kan itu di depan, saya kan di Tangsel ya,
di depan Pemkot banyak narik kabel tuh, potong sama PU, jebret, potong kan, kabel-kabel kan jelek banget tuh. Kabel yang istri peran negara. Iya, dipotong. Udah gitu orang PU-nya komplain ke Dinas Kominfo. Itu kenapa internet kita putus ya? Kan yang potong aja lu. Bang demen. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau dari sisi teknologi nanti makin murah, makin kecil. Saya bisa ngomong gini karena saya bikin. Bisa dibeli bukunya ya iklan gue. Murah yang beli yang banyak dong Pak, kalau murah. Ini bukunya membuat operator seluler 5G sendiri dan kita bikin, jangan khawatir, dan kita operasiin dan kita melanggar hukum. Ya, melanggar hukum. Tapi si Kominfo Kementerian sedang membuat aturan untuk memungkinkan Pemkot, Pemkap bikin seluler sendiri. Namanya private 5G. Kan kalau yang itu zaman dulu RT-nya lah gitu ya. Iya, kira-kira gitu. Coba yang diizinin kayaknya cuma ini Pemkot, Pemkap. Pemkot bukan rakyat. Rakyat masih mungkin kayaknya belum diizinin. Mungkin kalau rakyatnya perusahaan mungkin masih diizinin. Tapi kalau rakyat kono kayaknya agak. Jadi ada shift nanti. Ini lagi dalam proses di sebelah sananya ya. Mereka sedang shift supaya dimungkinkan buat ngatasin blind spot sih. Itu. Masalahnya di blank spot. Blank spot. Jadi masalah kita tower segala macam telekomunikasi masalah blank spot. Nah, masalah blank spot masalah investasi nih. Nanti mungkin juga nanti harus dibikinin untuk kemudahan roaming antar operator. Misal, contoh paling blow on ya. Ini kalau ini udah berkhayal ya, berkhayal. Misalnya pemerintah kota DKI bikin seluler sendiri. Nah, si operator-operator bisa aja roaming ke jaringan punya, ya nanti bayar-bayarnya bisa diatur. Tapi SIM cardnya SIM card punya kota DKI, bukan SIM cardnya Telkomsel, bukan. Jadi jaringannya numpang di DKI lah. DKI. Secara teknologi bisa, tinggal secara aturan. Nah kalau saya akan, tapi ntar dulu itu terlalu ini berkhayal. Terlalu tinggi gitu ya. Ya kita ini dulu ya. Ini udah dulu ya. Kalau mau ngelihat kondisi realnya, tapi nanti saya bentuknya ada bentuk slide juga. Kalau ngelihat kondisi realnya bisa masuk ke NPerf. Network performance, ini NPerf network performance, ini kondisinya Indonesia, kita tinggal milih carrier-nya siapa. Ada IM3, Smartfren, Telkomsel, XL. Misalnya kita lihat yang paling gede Telkomsel. Oke, kita bisa zoom ke Indonesia. Terus kita bisa, jadi ini websitenya NPerf ya, network performance. Ini kalau kita ngelihat sih ya Jawa kayaknya coveragenya masuk semua. Tapi ya kalau DKI sih nggak kepikir. Kalau yang di kepala saya kan, coba liatin, kasihan nih yang Papua nggak ada sinyal, ini nggak ada sinyal. Terus solusinya gimana? Jadi masalahnya bukan tower di sebelah sana. Masalahnya gimana hak asasi manusia untuk akses pengetahuan itu bisa dipenuhi. Kalau di sini udah masalah tower, lain cerita ya. Nah, kita akan zoom ke Jakarta misalnya. Ini ada dua warna gede, yang satu warnanya merah, satu lagi apa sih? Pink, ungu. Oke. Yang ungu tuh 5G. Yang merah itu 4G ke bawah. Oke. Kelihatannya Jakarta ke cover semua ya. Coba kita zoom in, mulai kacau kalau udah mulai di zoom. Nah, mulai dulu kelihatan bolongnya di mana. Ini ada bolong di sini. Nih, ini mulai bolong-bolong, mulai kelihatan. Ini ada bolong di sini. Ini airport nih kalau nggak salah, Halim apa gimana, gitu. Jadi ada blank spot, ada lah, jangan khawatir. Jadi fungsinya tadi antena segala macam buat mengcover blank spot tadi sih. Udah kebayang ya? Oke. Nih kita ini ya, saya orang teknologi, jadi saya bukan masalah kebijakan tata ruang, ngerti orang mah, itu biarin Heru aja ngurus. Heru, bos saya tuh, Heru Purbo. Bos. Dosen. Oh dosen. Sama-sama namanya Pak Heru. Oh oke. Oke.
slideshow. Oke. Jadi saya akan ngomong teknologi ya. Oke. Sorry, cepetan. Ini dalam batasan yang ada di kita dari sisi teknologi, masalah frekuensi, terus masalah jarak, pemancar dari antena ke pelanggan berapa, terus konsekuensinya akhirnya ke wilayah yang bisa kita cover. Nah, nanti ini akan dibatasi sama jenis antena. Antena ada yang bisa 360 derajat mengcover, ada yang cuma 120 derajat, ada yang cuma 60 derajat, ada yang cuma 3 derajat. 3 derajat itu biasanya dipakai buat nembak, point to point, buat backbone. Oke. Jadi jenis antena macam-macam. Oke. Terus yang jadi masalah, satu wilayah itu, satu antena itu jumlah pelanggannya terbatas. Kapasitasnya terbatas. Masalahnya itu. Contoh WiFi itu paling satu antena WiFi sebetulnya bisa dibebani cuma 8-10 pelanggan user. Yang masalah anak-anak datin biasanya mau ngirit nih. Gue buka rahasia aja nih. Gue udah tahu kelakuan anak datin. Jadi mau ngirit, dikasihlah satu ruangan paling 2 atau 3 deh. Dan gitu berarti kosnya cuma 30 orang. Lu taruh orang pakai HP di sini 100 orang aja mampus itu. Taruhan gua. Ya kan, udah pada ketawa semua. Gua udah tahu lah kelakuannya kan. Duit negara itu padahal. Ya bukan masalah duit negara sih. Kemungkinan anak-anak nggak tahu bahwa si makhluk ini punya kapasitas. Pokoknya dia pikir ya kalau cuma berapa orang di sini nggak masalah, pas banyak orang, mampus itu. Jangan khawatir, di kampus saya, nyebut orang nggak apa-apa ya? Yonas Surya waktu itu dia rektor dia di Surya University. Gue pernah ngajar di situ. Udah gitu Yonas Surya bilang, wah kita harus bikin kuliah online, satu kampus. Gue udah ngeliatin aja, gue serius, gue diem aja ya. Dia pasang wifi-nya sedikit nih. Lu bayangin satu kampus mahasiswanya 1.000. Wifi-nya cuma dipasang berapa gitu ya? Udah, ya kuliah online dengan semangatnya putus. Ini kenapa nggak jalan? Udah ketawa. Jadi masalah besarnya kapasitas. Oke, jadi kapasitas si satu radio ini ya. Satu radionya. Jadi kita harus tahu, satu radio sebenarnya kapasitasnya terbatas loh. Dia bukannya unlimited, terbatas. Yang jadi masalah, bangsa Indonesia yang ada di Jakarta kan banyak banget. Apalagi kalau hari kerja. Ini dari Bandung aja ke sini, bikin kacau ini sebenarnya. Dari Bekasi, Bandung, pada kerjanya ke sini, bikin kacau itu. Jadi waktu kita ngitung kapasitas, mau nggak mau kita harus ngitung kapasitas pada hari kerja yang orang migrasi ke Jakarta. Mampus loh. Terus pas balik, kita kasih kapasitas juga di tempat dia juga kan. Jadi dia double investasinya. Dia bisa cover waktu orang kerja, waktu orang pulang di rumah, kapasitasnya harus jalan. Kalau nggak jalan nih jaringannya. Terus di perjalanannya juga, mampus aja udah urusannya. Oke, jadi ujungnya sebetulnya waktu mereka nginstalasi, nge-planning tower segala macam, dia harus memaksimalkan kapasitas dengan keterbatasan yang ada, frekuensi, power segala macam, sama duit. Modalnya gitu ya. Ini mau ngasih tahu dulu ya, barang-barang ini harganya sekitar 1M sampai 2M. Satu radio itu ya. Satu titik. Enggak, satu titik itu kadang-kadang bisa 3 radio, 6 radio, bisa banyak itu. Nah, satu radionya 1M kira-kira. Cuman hari ini mulai turun harganya sekitar 500 juta satu radio. Kalau bisa bikin sendiri, ini yang mau saya kerjain, harganya 50 juta. Kalau bikin sendiri. Apalagi kalau berani melanggar hukum ya. Gue paling demen gue ngomong melanggar hukum di depan ASN kan, demen banget gue. Parah. Abis ini jangan nonton lagi lah. Kalau ini yang bahasa formal lah, bahasa formalnya, kenapa HP
topologi harus seluler, oke? Karena lebih efisien sih, intinya sih efisiensi spektrum, cakupannya luas, scalabilitasnya tinggi, kita bisa gampang replikasi dan sebagainya, terus bisa handover dari satu tower ke tower lain, kemudian kapasitas pengguna jadi lebih banyak, kira-kira kayak gitu. Kalau cuman, jadi makin lama makin towernya makin turun kecil-kecil ya. Soalnya kalau tower gede, misalnya towernya tinggi, gede satu Jakarta, kita pasang tower di Monas gitu ya, buat cover satu Jakarta, lah satu tower cuma bisa 250 orang. Sejauh Jakarta ada berapa juta orang? Berapa juta orang sih sekarang? Jakarta banyak jutaan orang kan ya, gue gak tahu jumlahnya. Ini ada jutaan orang, tower di Monas satu, ya nggak ke cover lah. Makanya dia akan cenderung towernya turun kecil-kecil. Kalau bisa ditaruh di tembok-tembok doang sih, ujungnya itu ya beres ya. Dan kalau towernya kecil, mereka tidak berjuang untuk supaya jaraknya jauh. Jadi dia akan cenderung tower kecil jarak pendek. Misalnya 100 meter, 200 meter aja. Nggak sampai kilometer. Kalau towernya dibanyakin. Supaya, karena satu sel itu cuma ratusan orang doang. Makanya dibanyakin. Tapi diturunin tinggi towernya, powernya dikecilin juga. Itu. Lebih efisien, tapi tetap aja. Ya kalau pakai wifi 200.000 doang. Kalau kita sekarang kondisinya masih juta. Alatnya sekitar seru ada yang bocor. Ya udah. Gini. Nah, ini saya kasih lihat yang saya oprek. Bukunya ada di sini. Ini bukunya ya. Murah, bisa dibeli, bisa yang banyak. Tolong beli yang banyak ya. Iya, cuma tinggal di Jogja. Tinggal Jogja. Ini terbitnya di Jogja sih. Oh, buku saya buku saya banyak. Ada sekitar 60-an buku. Silahkan dibeli semua ya. Ini kecepatan kita yang kita bikin sendiri di Tangsel. Ini Pemkot Tangsel yang bikin ya. Kalau Pemkot DKI mau bikin, nggak apa-apa, bisa gua ajarin. Free. Bisa gue ajarin. Ini Tangsel sampai bisa bikin ini, saya butuh waktu sekitar 1,5 tahun. Ngasih ilmunya ke orangnya, 1,5 tahun, bisa bikin sendiri, operasional, bikin SIM card-nya sendiri, bikin core network, sentral teleponnya sendiri semua. Free. Jadi software-nya open source. Yang mahal cuman gini. Jadi logika berpikirnya kira-kira ini, sorry nih teknologi ya. Logika berpikirnya kira-kira gini lah. Semua sinyal, apakah itu 2G, 3G, 4G, 5G, FM, AM, itu semua isinya cuma sinus, cosinus kali bagi tambah kurangan ya. Ya kan? Bisa kita coding dong. Tapi kalau kita coding di dalam komputer, keluarnya 10110 kan, nggak jadi sinyal benernya kan. Kita tahu kalau sinyal suara bisa kita keluarin jadi sinyal beneran. Pakai soundcard. Ada nggak soundcard buat radio seperti ini? Ada. Jadi kuncinya itu doang sih. Barangnya ini. Ini makhluk ini harganya sekitar hari ini sekitar berapa ya? Yang kalau aslinya dari Amerika lagi naik nih harga gara-gara Trump geblek. Ini harganya sekitar 20 juta sekarang. Oke. Tapi kalau mau pakai yang buatan Cina bisa sekitar 5 juta, 6 juta. Gitu. Tadi saya nyebut 50 juta ya. Jadi sebetulnya butuh komputer, butuh antena. Jadi daerah situ sih sebenarnya. Ini yang kita bikin di Tangsel, operasional. Itu ya, beres ya? Sip. Lanjut. Sekarang kita lihat kondisi coverage seluler di Jakarta. Ini saya ngambilnya dari yang tadi, Nperf. Ini kelihatan yang warna biru itu 5G, yang warna merah itu 2G, 3G, 4G. Oke, kira-kira kayak gini. Tapi di sini kelihatan di sini ada banyak apa sih namanya? Blank spot sih sebetulnya. Ini masalah buat sisi operator, kita perlu masang tower lagi. Nah, tergantung kebijakan dari tata ruang nih. Boleh masang tower atau tempel di tembok. Bisa aja sih, tempel di tembok itu. Cuma jadi banyak radionya. Mereka akan nego pasti. Lu gila lu, kita investasinya urusannya sih duit doang sih. Kita harus naruh duit berapa ya. Gitu. Tapi kalau dengan peralatan yang harganya makin turun, sebetulnya udah visible sih sebetulnya. Gitu. Ini back. Ini Telkomsel punya, yang ini punyanya MIM3. Tolong dilihat ininya ya, warna birunya ya. Warna biru yang 5G-nya, ini Telkomsel. 5G-nya banyak. Ini Indosat.
5G-nya adanya di Monas, daerah sini. Ketahuan lah kalau udah kayak gini mah. Excel ada lumayan lebih dikit, ada lumayan dikit bandingin. Jadi jangan pernah percaya sama iklan lah. Lihatnya di sini nih sebenarnya. Tapi nanti kalau kita sering jalan keluar, kalau ini kan orang Jakarta semua kali ya, orang Pemkot. Jadi banyaknya berkeliarannya dalam kota Jakarta. Tapi kalau orang yang mobile, dia akan lihatnya di Indonesia. Gitu. Tapi kalau mau jujur, sinyal itu nyari duit sebetulnya. Jadi, yang nongol banyak. Ya, di mana ada duit, sinyal nongol. Gitu. Simple cara berpikirnya. Kuncinya dari situ aja sih sebetulnya. Gitu ya. Tapi kan itu urusannya jadi melanggar hak asasi manusia. Karena telekomunikasi itu hak asasi sih sebenarnya harusnya. Cuman ya biasalah, duit lebih penting daripada hak asasi. Terus yang ini smart friend, lebih kecil lah 5G-nya. Oke. Ini kalau saya zoom in, ini punya siapa? Telkomsel, zoom in kelihatan itu sebelah kiri atas itu airport Halim, blank spot daerah sana. Jadi bisa kelihatan sih. Kalau mau lihat blank spotnya di mana kelihatan. Oke, dari situ sebenarnya kalau dari sisi perencanaan kita perlu punya sinyal di situ supaya kalau ada orang di situ bisa akses ke jaringan. Intinya gitu. Nah, yang seru adalah buat orang PSUD. Gue udah tahu nasib lu jelek soalnya. Lu bayangin harus ngecek sinyal di mana aja lu. Jadi bukan cuman waktu kita planning tower, bukan mengidentifikasi tower yang sudah ada di mana aja. Tapi kedepannya akan masang tower di mana? Kalau pakai tower. Kalau kagak pakai tower, kita butuh bangunan juga sih sebenarnya. Bangunan ada di mana aja, di mana yang bisa dipasang. Nanti bangunan lebih rebyek daripada tower ya. Kalau tower kan misalnya tanah-tanah punya DKI masih gampang. Kita bisa satu pintu aja minta izinnya. Lu bayangin kalau ke bangunan, lu minta izin ke semua building management kan, mampus ya gitu. Tapi kuncinya kan bukan di bangunan, kan katanya di jaringan. Iya, tapi kan tetap aja waktu masang antena kan harus. Gitu ya? Iya kan kita ngebor tembok tuh. Pasang apa? Iya. Oh enggak dia pasangin tuh tembok dibor-borin. Itu aja sih. Dan biasanya manajemen building suka monopoli. Monopoli gini, nggak usah manajemen building lah. Lu ke BSD. Monopoli dalam situ, real estate monopoli. Yang boleh masuk cuma Telkom doang. Yang lain nggak bisa masuk. Nyebelin banget tuh, kabel fiber tuh cuma Telkom doang. Kalau nggak cuman di sana tuh apa sih? Bukan ada yang fibernya siapa sih? Punyanya sebelahnya BSD apa sih? Gue lupa. Pokoknya ada operatornya lah. Nah itu kayak main monopoli, yang boleh cuma pakai kabel yang ini. Kasihan nih pelanggan-pelanggan dalam sini. Jadi sering kayak gitu sih. Sama nanti building juga kayak gitu. Apartemen juga sama kayak gitu. Akan mainan monopoli. Atau bisa kayak gini caranya. Ini kejadian di office building apa-apa ya. Jadi kalau manajemennya buildingnya pintar, dia udah narik kabel fiber di satu building. Fibernya udah ada, dia udah siapin semua. Si operator tinggal nurunin kabel di lobbynya lah, kira-kira lobby kabel, colokin, lu bayar ke dalamnya, bayar sewa. Kalau DKI rada geblek, bisa gitu. DKI udah nyiapin ductnya, kabelnya semua ductnya udah siap, lu nyewa lu. Gitu. Jadi ada teknologi itu ada sih sebenarnya. Kita lagi rencana mau bikin SDGKT itu ducting apa kan ganti ini kabel mayang kan? Iya. Enteng tuh. Biayanya tinggi, bikin ducting baru itu soalnya mau bongkar lagi. Tinggal hitung-hitungan sih sebenarnya. Tinggal hitung-hitungan. Mau berapa tahun balik modal, ya udah hitung. Jadi bukan hanya ducting ya, maksudnya fibernya sampai antena-antenanya. Jadi kalau mau gelo, si operator tinggal nyolok sambungannya dia aja ke sentral punya sini, colok, nyewa semua infrastrukturnya, nyewa semua. Kita nyebutnya kayak 5G cloud. Jadi kita nyebutnya cloud, bukan infrastruktur lagi, cloud. Jadi kita nyewa. Kalau sekarang kan cloud, ini orang Pusdatin ngerti lah. Kalau kita kan nyewa server di cloud kan,
Padahal intinya sih servernya ada orang yang operasiin, kita nyewa aja. Nah ini juga terjadi di seluler sih sebenarnya. Jadi misalnya Pemkot udah nyiapin semuanya, kabel-kabel semua sampai antena semua udah disiapin, si operator tinggal narik kabel ke sentralnya punya Pemkot DKI, ya udah sisanya nyewa. Bisa gitu kalau mau. Cuman harus ada orang yang jago yang buat operasi. Tapi kalau saya ngelihat wajah-wajah orang Pusat ini kayaknya jago-jago sih, biarin aja. Kok langsung nggak pede gitu sih? Nah ini kalau yang konvensional ya, yang konvensional bentuknya kira-kira gini lah. Ini ada tower. Ini mouse gue, oh iya iya. Ini ada tower, ada antena, dia kasih sinyal ke HP. Ini ada radio di bawahnya. Yang mahal itu sebetulnya sekarang lebih ke radionya karena towernya makin pendek. Tapi tetap tower sama radio harga hampir sama. Kalau kita mulai pakai yang Pico BTS atau mikro indoor BTS, jatuhnya lebih murah sih. Tapi ini udah nggak pakai tower ya. Yang Pico itu udah nggak pakai tower, udah di indoor semua mainannya indoor. Kalau mau di outdoor ya boleh dipasang di tembok di luar. Cuman biasanya manajemen building mulai nyap-nyap nih. Udah estetika bis. Ini orang-orang arsitek kan gitu ya. Belum adek gue arsitek, gue tau lah kelakuan. Jadi pasang antena di luar kayaknya merusak pemandangan. Apalagi kalau antenanya gede, kalau antenanya kecil masih bisa ditolerir. Jadi nanti yang kuncinya adalah tinggi tower sama jarak ke HP, kira-kira gitu. Nah, ini tergantung. Ya. Tinggi tower itu tadi kan semakin turun nih kita kan. Ya. Kapasitas juga semakin sama gitu kan. Sama. Nah, berarti sebetulnya ke depannya prediksinya sebetulnya tower-tower yang gede-gede kayak gitu bakalan nggak terlalu banyak lagi ya? Enggak, gini. Oh iya, jawab singkatnya iya yang itu. Cuman gini, jarak ini makin pendek. Iya. Jarak antara tower ke HP-nya makin pendek. Iya, jadi tetap istilahnya gitu. Untuk coverage satu daerah nih dulu mungkin perlu 3 tower BTS kayak gitu. Oh sekarang jadi ada nggak ada tower tapi banyak antena. Banyak antena. Ya. Di Jakarta sih yang jadi sengketa terakhir ini sampai terakhir sengketanya gini, pada saat sistem operator memasang tower kan dia nyewa lahan, dia jarang juga. Sengketanya di sini nih, orang-orang yang punya lahan yang ke bagian tempatnya itu bahagia. Oh iya pasti. 10 tahun kan? Iya. 10 tahun nih berapa ratus juta. Nah, iya. Tetangganya komplain. Iya. Kok nggak di tempat gua? Kalau nggak di tempat gua laporin ya, gua aduin. Nah, kita yang laporin. Nah ini teman-teman saya ngaduin sengketa kayak gitu. Sabar ya Pak ya. Sabar. Itu model kayak gitu. Sabar. Memang bangsa lu kayak gitu modelnya. Ya kebayang sih. Ya emang gitu modelnya. Cuman sama juga sih sebenarnya. Tanpa tower juga nanti. Tower kan berarti ya ibaratnya nih. Oh, kalau dulu misalnya kalau satu RT satu tower gitu. Ya. Oh ini karena udah nggak perlu tower yang BTS gede-gede kayak gitu, disebar aja di satu RT jadi pakai mikro misalnya jadi ada 100 ya. Jadi kan yang ditempelin kalau dulu 100 juta satu titik ya ada sejuta nih tempelin di titik baru malu 1 juta kayak gitu kan. Cuman tetap dengan kondisi yang sekarang kalau kita nggak punya DAC. Ya, itu yang penting Ya, kita tetap butuh tiang, kayak tiang listrik akhirnya buat ngalirin ininya ya, fibernya. Sekarang kan tiang listrik udah mulai kacau nih sekarang. Masing-masing operator internet kan narik kabel fiber tuh, tiang listrik iya. Ini jujur nih kejadian di rumah si RW, bukan rahasia. RW gue dapat duit dari bisnis 35 juta. Dia akan masang tiang buat kabel fibernya. Satu RW. Bajingannya nih RW, dia ngasih duit doang ke RT-RT. Sejuta. Apa 7 RT doang. Kasih juta-juta. Jadi bayangin, 7 juta dong. Dia punya duit masih 20 sekian juta kan. Pada gondok nih anak-anak. Udah. Ini bisa taruh tiang-tiang nih sama kabelnya jebret. Yang pada gondok, laporin ke kecamatan. Langsung para Satpol PP datang angkut. Memang bukan wilayah sini ya, tapi Satpol PP ngangkut.
Terus si Vincent nggak bisa ngomong, diem. Bayangin 30 juta, 35 juta, lu gila. Bayar itu. Ya, itulah kisah. Jadi ini yang tadi yang indoor BTS ini di bangunan. Nanti, nah ini yang masalah besar di jaringannya nih. Jaringan. Jadi yang harus dipikirin bukan masalah tower nanti. Tolong pikirkan masalah jaringannya, duct-nya. Jadi tolong dipikirkan desain duct-nya buat tadi fiber, buat PLN, buat air bersih sama air kotor. Itu lu kan ini buatnya cuma air kotor doang. Kabel lewat mana? Kagak ada. Udah tapi gitu. sekarang yang udah biasa diganti-ganti sama operator di pinggir jalan yang rusak-rusak semua itu kan ductingnya. Iya. Kabel FO doang. Bayangin masing-masing operator kan gali lu. Udah gitu putus-putus tuh. Itu rumah gua kemarin digali tuh di situ di Kemayoran. 2 bulan gua nggak bisa keluar masuk. Digali. Cuman buat doang air kotor doang. Gue paling demen. Ini sekalian komplain. Kalau lihat yang ada di Jakarta itu jaringannya si Telkomnya operator juga memadai belum sih? Apa emang kira-kira masih bakalan banyak banget? Tadi kan petanya bukan peta ini bukan peta jaringan iPhone-nya kan? Kalau mau jujur sih sebetulnya banyak yang oversupply. Yang oversupply itu maksudnya iya di wilayah yang banyak duitnya oversupply. Di wilayah yang nggak punya duit undersupply. Soalnya dia nggak bisa narikin kabel fiber ke daerah-daerah kumuh segala macam, nggak bisa. Dan di daerah kumuh ini bukan di Jakarta ya, ini di Garut kejadiannya. Kita narik fiber di Garut, oke. Jadi orang-orang ini jujur ya, di kampung-kampung sekarang udah fiber. Hari ini Republik Indonesia kampung tuh fiber karena harga fiber 800 perak per meter. Kampung tuh fiber. Cuman kalau orang desa suruh langganan 100.000, 150.000 per bulan internet nggak ada yang mau. Jadi mereka cara langganannya ini fiber sampai ujung dikasih wifi. Udah gitu pakai voucher 5.000 perak per hari. 5.000 perak per hari kali 30 kan 150.000 ya. Tapi dia nggak mau langganan bulanan. Langganannya 5.000 sehari gitu. Republik lu. Jadi sama di Jakarta juga bakal gitu. Jadi kita akan narik fiber ke daerah-daerah yang kurang underdeveloped, tapi fibernya kan melayang di udara nih, butuh tiang nih sebenarnya. Nanti di ujungnya bukan ke pelanggan, di ujungnya dikasih wifi. Terus mainnya voucheran. Tuh. Itu masalah juga tuh. Jadi jangan khawatir. Tower itu bukan tower telekomunikasi aja ya. Tiang fiber bakal parah karena jumlah operator kita Pak. Ini asal tahu aja tadi ISP 1.100 ya Indonesia. ISP resmi dapat izin dari Kominfo. Dan kita tahu sendiri buat bikin internet gampang ya. Tethering kan gampang ya. Bayangin kalau kita tethering satu RT satu RW. Gampang banget tuh. Hari ini di Indonesia ada sekitar 60.000 RT RW-nya. Pelanggar hukum semua. Dan kita adalah bangsa yang punya jaringan komunitas paling besar di dunia dan kita sering diundang, saya ya, akhirnya saya, karena menterinya nggak berani maju. Akhirnya saya yang sering diundang buat ngasih keynote speech di level Asia Pasifik dunia kalau lagi pertemuan Community Network. Menterinya nggak berani, karena ini melanggar hukum. Bayangin menterinya kalau endorse yang melanggar hukum berapa ya urusannya? Kalau kan EGP, maju. Jadi ini urusan jaringan nih. Jadi PR-nya bukan di tower aja. Kalau kita mau shift dari tower, kenanya di ducting cable, kenanya di situ. Ada sih ya. Gue ngasih PR, demen gue. Ujung di belakangnya adalah core network. Tapi ini cuman. Tapi ini free. Asal tahu, core network ini free, open source. Contoh untuk 5G kita bisa pakai Open 5GS, itu free. Kemudian kita bisa bikin SIM card sendiri, bukan bisa, kita kepaksa harus bikin SIM card sendiri. Karena di dalam ini ada key enkripsinya ya, supaya si SIM card bisa ngomong sama si seluler, itu pakai password, pakai key enkripsi.
key-nya ditanamnya di core network ini. Jadi nggak bisa kita pakai SIM card-nya Telkomsel, terus kita bikin BTS 5G sendiri, nggak bisa. Kita harus bikin SIM card sendiri. Makanya di Tangsel kita bikin SIM card sendiri, bisa bikin core network sendiri. Dan nanti isu paling besarnya adalah masing-masing operator kecil-kecil tadi harus punya kode area sendiri masing-masing. Gitu. Yang seru adalah dari pihak sama pemerintah kode area berarti ya. Harusnya energinya. Pemerintahnya nggak punya kemampuan buat itu, nggak punya ilmunya. Secara teknologi gampang, cuman sono nggak punya ilmunya, akhirnya kita pakai kode area +1. +1. Negara manakah itu? +1? Nah, Amerika. Kita pakai kode area +1, +62 nggak dikasih. Udah pakai +1, EGP gue mah. Nafsu, di sini nafsu. Ini gue rekam nih ya buat itu. Ini sekarang ngasih gambaran jarak. Oke, ini sama frekuensi. Mungkin orang-orang ini mah nggak perlu frekuensinya ya. Tapi masing-masing teknologi 2G, 3G, 4G, 5G juga ada macam-macam 5G. Tergantung frekuensinya. Ini bisa naikin ke atas kali. Oke. Kalau 2G bisa 2 sampai 3 yang 35 km itu di kampung lah ya. Oke. Kalau 3G 1 sampai 5, 4G 1 sampai 3, 5G ada macam-macam tergantung frekuensi yang kita pakai, mulai dari 2 km, setengah kilometer atau kurang dari 500 meter. Yang paling bawah itu dipakai di Penang, Malaysia. Jadi Penang itu kan kota tua. Si Pemkotnya nggak mau kalau dipasangin tower-tower di kota tua tadi. Jadi mereka bilang, oke, seluler silakan beroperasi di sini, tapi nggak boleh pakai tower. Ya udah, bikin tangga tower. Jaraknya di 500 meter, masing-masing handphonenya tuh. Tapi ditempelnya di bangunan, towernya hilang. Tapi pakai kabel fiber antar ininya ya. Gitu. Bisa. Tergantung sini aja mau ngomong apa ya, si operator kepaksa nurut lah, tenang aja lah itu mah. Gitu, gampang. Habis ini operator ngamuk ke gue, lu ngomong apa lu dong? Oke, guys. Nih, ini yang tadi frekuensi sama jarak, ini tinggi tower sama jarak lah kira-kira kayak gitu. Oke. Itu ada tulisan apa? Oh ini topik. Oke, ini kira-kira frekuensi. Jadi ini bukan teknologi ya. Tadi teknologi dengan jarak, yang ini frekuensi. Kira-kira kayak gitu. Kalau 30 meter tower 19 kilo, kalau pakai 2,6 GHz 5 kilo. Tadi kan cuma kurang dari 500 meter ya, itu ditempel di tembok sih. Yang tadi. Oke. Makin tinggi tower, makin jauh jarak. Cuman ini isu ini nggak ada di Jakarta lah. Ini kan lebih ke desa lah kira-kira lah ya. Tapi rumusnya kira-kira yang di bawah inilah rumusnya. HT itu tinggi tower, T itu tower, HR itu tinggi receiver HP. Oke. Dalam kilometer itu ya. Jadi kira-kira rumusnya. Tapi sebenarnya makin tinggi frekuensi itu faktor pengalinya makin kurang dari 3. Jadi ini rumus ini cocoknya buat yang 900 MHz. Tuh kira-kira. Ini ngomong jujur dulu ya, cerita sejarah Republik Indonesia. Pada masa lalu, waktu kita bikin internet di ITB, oke, kita pakai walkie-talkie internetnya. Pernah lihat walkie-talkie? Pernah lihat ya walkie-talkie? Walkie-talkie dimasukin ke sound card. Kecepatannya berapa? Kecepatan kita 1,2 kbps. Buat ngasih bayangan betapa cepat itu 1,2 kbps. Gue nanya dulu lah. Lu download file MP lagu MP3. MP3 ya? Lagu. Satu lagu berapa lama kalau ngedownload sekarang? Hah? Detik ya? Itu kan 3 mega lah kira-kira ya, 3 megaan lah. Ini dengan 1,2 kbps kita mau transfer 1 mega ITB ya, Institut Teknologi Bandung. Dan waktu itu Ono dimarahin sama Pak Wiranto, rektor. Ngomongnya gini Pak Wiranto,
No, ITB nggak butuh internet, no. Itu lu gila, rektor lu tuh. Demen banget dimarahin kayak gitu. Tenang Pak, kita alatnya ini apa? Barang bekas yang kita pakai semua. Jadi kita pakai barang bekas, asli kita pakai barang bekas. Kita 1,2 kbps, transfer 1 mega, butuh waktu sekitar 1 malam. Keren. Jadi lu harus bersyukur hari ini hidup dan kecepatan kayak gitu. Keren ya? Sekarang jumlah user. Dulu waktu kita pakai 2G, satu sel yang user yang aktif ya, bukan user yang lagi bengong. User yang bengong sekitar 250-an kira-kira. Tapi di 2G sekitar 12-an user aktif. Kecepatannya juga pelan. Kecepatannya sekitar 100 kbps. Itu kalau 2G. Kalau 3G udah mulai naik kecepatannya, jumlah usernya 100-an. 4G sekitar sampai 400-an. Tapi kita biasanya ngomongnya 256-an lah kira-kira. 5G itu bisa gede usernya, tapi selnya dikecilin semua sih sebenarnya. Kenapa bisa gede? Teknologi antenanya gila nih 5G. 5G itu gini, kalau kita mikir antena kita pasang jegrek, dia kayak wifi ya, dia cover semua gitu ya. Mau ada user nggak ada user dapat sinyal tuh. Kalau yang wifi ya, jadi mau ada user di situ nggak ada user dia dapat sinyal semua. Kalau 5G antenanya smart, pinter. Dia akan ngasih sinyal yang ada orangnya aja. Makanya itu yang MIMO ya, MIMO tuh kayak gitu modelnya. Makanya bisa jadi gede jumlah usernya. Yang sampai 10.000 biasanya itu alat sih. Misalnya apa EDP yang buat bayar-bayar tuh kayak gitu-gitu, sensor-sensor. Jadi bukan user orang ya, manusianya bisa 1000-an. Jadi gede sih sebenarnya kalau udah 5G. Cuman yang 5G kan tadi masih dikit ya. Masih sebagian besar di level 4G sih sebenarnya hari ini. Tuh, buat ngebayangin. Udah kayak gini mulai puyeng kepala lu, gue udah tahu. Lu, gue ngomong di sini orang cipta karya. Ini buat kasih gambaran lah. Untuk 1000 user di 5 km persegi dengan kecepatan 100 Gbps lah. Kalau 4G, 3G towernya banyak, kalau 5G towernya tinggal dikit. Tapi kalau tinggi tower sama ya, kalau tinggi towernya diturunin, kecilin, tower radionya jadi banyak juga tetap sebetulnya. Kalau saya cenderung dikecilin, karena harga radio, harga perangkat makin murah. Kalau udah pernah lihat BTS-nya 5G, bentuknya kayak WiFi, yang yang lingkaran gitu, yang di dalam ruangan ya. Tapi kalau yang di luar sih bentuknya kotak kecil kok. 5G itu kecil makhluknya, gitu ya. Oke, nah ini gue turunin dulu biar kebayang. Jadi yang 3G itu beamnya satu beam gede, set gitu, covernya gede. Kalau yang 5G dia pakai MIMO, itu istilah tekniknya ya, tapi intinya dia akan ngejar handphonenya. Nah, kalau handphonenya gerak, ini sinyalnya gerak, antenanya diem, sinyalnya gerak, set. Jadi kondisi sinyal akan bagus terus, walaupun si orangnya bergerak. Tapi kalau melihat antenanya diem, nggak gerak, antenanya diem aja. Tuh keren itu. Itu namanya smart. Dan itu yang dipakai sama peralatan militer. Kan ada radar tuh, ada yang namanya radar ya. Kalau kita lihat radar kan ada yang lihat radar Cengkareng aja, antenanya kan muter ya. Radar hari ini antenanya diem, kagak muter. Karena udah teknologinya udah parah. Ini main matematiknya gila sih sebenarnya kalau tahu. Oke. Nah ini kalau kita lihat dari sisi frekuensi, kita mainnya selang-seling sih sebenarnya supaya tidak interferensi. Tapi kira-kira gini, ini masalah interferensi ya. Jadi ada satu lagi isu yang harus kita pikirin sebagai operator ya. Jadi bukan hanya nempatin tower, kita nggak mau ini yang warna biru ngeganggu warna biru yang lain. Jadi biasanya kita kasih jaraknya dijauhin sejauh mungkin antara biru dengan biru
supaya tidak saling ganggu. Nah, biasanya diselipin. Ini ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Jadi yang biru, yang kuning itu 900 MHz, yang satu lagi 1,8 GHz, yang satu lagi 2,3 GHz. Jadi itu kan yang operator sewa sama pemerintah kan? ya, bukan Frekuensinya ya. itu gitu kan? Ya. Yang tercatat frekuensi sekian Ya. gitu si operator ini. Betul. Itu yang sama, yang ini yang kontrol Kominfo nih. Nah, dari hasil kontrol Kominfo ini, waktu dia masang tower, dia harus survei lapangan. Ini pakai frekuensi di mana towernya. Gitu. Dia nggak mau keganggu, jadi dia pasang towernya harus ada jarak kayak gitu. Ini asli, nggak gampang. Emang enak. Makanya gue nggak mau ngerjain kayak gini. Gue tahu susah, males. Lu kan bagiannya bagian tower posisi di mana? Nah, kita yang ngurusin ini kan kita harus jangan sampai ngeganggu, frekuensi nggak boleh sama. Oh, seru dah. Jadi nggak gampang juga ya, nggak bisa main tancap-tancap aja gitu ya. Nggak bisa. Kita juga harus Itu kerjaannya operator berarti kan? operator ya. Maksudnya operator bayar konsultan kan misalnya, oh ini Ya. makanya di titik-titik sini. Iya. Terus tiba-tiba ada kebutuhan usernya naik, Ya. nah nanti si operator bilang sama si konsultan kira-kira perlu nambahin di Betul. mana lagi gitu Ya. kan? Bisa dengan tinggi tower yang sama atau kita turunin towernya, bisa tempel di tembok-tembok dengan banyak radio. Kalau saya kecenderungan sekarang udah lebih ke banyak radio sih. Soalnya radio harganya udah makin murah. Udah mulai ada yang harga 200 jutaan gitu ada. Nggak, maksudnya kita pemerintah nih, ceritanya kalau ngomongin pemerintah, sekarang ini pemerintah nih aturan yang lama, ada aturannya. Oh ini ada daerah bebas apa namanya? Bebas tower, bebas ngarep. Itu kan nggak mungkin sebetulnya kan? Mungkin. Oh dimungkinkan itu. Iya kan, kita pakai tempelnya di Data, maksudnya itu kan teknologi berbeda nih, kalau Iya. misalnya radionya dibanyakin nih. ya. Tapi ada kan nggak mungkin misalnya, oh di sini nih udah nggak perlu lagi ada jaringan, itu nggak mungkin kan? Oh, yang paling kerasa sekarang menara tuh listrik juga udah bisa ditanam di ya iya. Dan soalnya ada peraturan, ada di daerah white area lah yang seperti Ya kalau bebas menara yang kebayang di saya mah daerah itu Fatah Tua, Fatah Ilah lah. Kita nggak mau ada menara di sana supaya apa nggak mengganggu visual kan. Ya sah sih. Kita akan cenderungnya akan pakai radio yang ditempel di tembok sih. Sah-sah aja bisa. Kalau sekarang aturan nggak bolehnya itu menara udah di plotting dulu ya. Iya. Ada petanya kan? Jadi ada semacam Nggak apa-apa, plot aja. Nggak apa-apa itu di plot aja. Kalau gue cenderungnya Jakarta, seluruh Jakarta sendiri. Ya, jadi emang kalau di kita kan emang sebenarnya kalau terkait sampah itu udah dimulai dari tahun 2009 itu ada satu Apa? Oh, oke. satu dua enam itu mengatur karena waktu itu masih perizinan ya. Ah. Masih perizinan, jadi waktu itu untuk sampahnya itu masih di angka 895 Tower. Selplan Pak. Oh, Selplan. Jadi terdiri dari 3 dan Surban sama Suburban. Ini beda coverage Ya. kayaknya Pak. Oke. 250 250, 500 sama 125 dengan setelah itu. Nah setelah itu ada perbaikan atau revisi Pergub karena sudah ke zaman 4G Pak ya. Di 5. Sekarang udah 5G malah. Ya, 4G itu direvisi ke Pergub 14 tahun 2014 yang mana itu sampelnya jadi 1446. Itu terdiri dari 2 tipe, dense urban dan urban. Yang suburbannya yang paling gede 500-nya itu dihilangin, tapi diperbanyak. Kalau dulu kan cuma 895, ini jadi 1446. Nah, dengan adanya ditambahin jumlah. Tapi tinggi towernya bisa turun. betul Pak. Jadi itu belum ada aturannya kalau yang terkait tinggi rendahnya tower ya Pak ya. Nah, setelah itu kan kita ada namanya revisi Pergub 31 tahun 2022 terkait RDTR. Di mana di situ secara aturan itu sudah tidak dibatasi lagi. Oh, gitu. Jadi karena
di situ dianggap kalau menara itu merupakan utilitas, dan utilitas itu bisa di semua zona kecuali biru di zona air ya Pak ya. Oh, Nah makanya ini kita mungkin perlu pencerahan juga nih dari Pak Ono. zona air itu kayak gimana zona air? Ya kayak sungai, ya pokoknya saluran yang pokoknya itu nggak boleh ada Tower. towernya, betul kan? Oh, gitu. Ya, gitu Pak. Nah di sini mungkin kita juga perlu pencerahan nih dari Pak Ono terkait masalah sebenarnya perlu nggak sih ada pengaturan itu apa namanya cell plan itu, karena kan kalau secara frekuensi kalau nggak salah saya baca di koran itu kalau terkait 5G yang mungkin tadi disampaikan juga itu kan coverage frekuensinya bisa sampai 5 kilo ya Pak ya? Enggak, kalau yang iya, 5G. kalau pakai tower ya. Iya betul. Kalau ditaruh di tembok sini 500 meter. Oh iya betul Pak. Jadi kalau kita ngomong yang tower kan kemarin kalau nggak salah di koran memang ada berita dari Telkomsel yang terkait tower-towernya itu untuk coverage-nya itu udah bisa sampai 5 Iya. kilo. Jadi secara apa ya? Kalau nggak ada bangunan, Nah ini Ada juga bangunan. mungkin nanti juga bisa ada bangunan ya hilang. iya dijelaskan Pak itu terkait masalah ya frekuensi Ya, itu center aja kagak tembus semua. yang mempengaruhi apa namanya sinyal frekuensi itu sebenarnya apa aja mungkin bisa juga Ya dijelaskan. pokoknya kalau mata bisa ngelihat, radio bisa lewat, gitu aja sih Itu sederhana. nggak bisa tembus dong ya. Nggak. Kaca tembus. Kaca masih sebenarnya ya Ada interferensi. ada redaman lah, pasti ada redaman. Kalau misalkan izin Pak, kemarin kebetulan ada permohonan ke kita ini Pak, Ya. terkait pemasangan dia masuknya itu apa ya? Masuknya itu mikro ya mungkin ya. Ya. Krusel ya. Jadi itu di gedung teater besar Taman Ismail Marzuki itu dari pengunjungnya itu komplain karena tiap kali di dalam itu mereka nggak dapat sinyal. Iya. Makanya dari komplain dari pengunjung itu mohon untuk ada penguatan sinyal. Iya. Nah di sini ada sedikit kontradiktif ya Pak ya. Jadi secara kebutuhan memang dibutuhkan, tapi untuk pemasangan itu kan dia di roof ya Pak ya. Sedangkan di salah satu pasal itu menyebutkan bahwasanya kalau menara dengan tinggi kurang dari 6 meter itu harus disembunyikan. Kalau misalkan dipasang itu harus disembunyikan. Nah maka kalau misalkan kita ngomong yang di roof berarti mungkin kan perlu ada kayak semacam kamuflase ya. Mungkin di kebetulan itu kalau di gedung teater itu di roofnya itu nggak ada kayak kronnya itu nggak ada. Jadi kalau misalkan masang yang pasti kelihatan. Nah ini balik lagi seperti yang Pak Ono bilang tadi terkait estetika bangunan ya Pak ya. Ini bentar-bentar. Yang masalah kan orang di dalam bangunan kan. Mereka sebetulnya bisa masang peralatan indoor. Indoor tuh bentuknya kayak wifi. Bentuknya kayak bulat gitu. Taruh di apa sih namanya? Di langit-langit. Udah nggak pakai tower, skrup doang. Ada yang kayak gitu. Iya baik. Tapi kalau terkait masalah frekuensi atau kuatnya frekuensi lebih kuatan yang di atas roof atau memang di indoor? Yang di indoor lah. Kalau roof kan tetap dia harus nembusin beton tuh ke dalam. Kalau gua ini buka rahasia dulu ya. Yang kita pasang di Tangsel indoor. Alatnya bentuknya kayak wifi. Berarti khusus buat pengguna di dalam doang, berarti kalau indoor kan? Ya, kenapa kita tembus keluar dong berarti? kita sengaja taruh di indoor supaya balai monitoringnya Kominfo nggak lihat. Jujur. Takut diragia ya kan? Ya, takut lah, tetap aja pemerintah takut dirahasia pemerintah lagi. Kalau misalkan itu Cuman yang di roof, aku kasih komentar dulu yang di roof. Bukan masalah kamuflasenya ya. Masalahnya masalah pekerjaan sipilnya nih. Jadi kalau kita masangnya, kan roof tuh ada tulang betonnya, ada yang nggak ada tulang betonnya nih ya. Lu bayangin nih, ini tower berat nih. Kalau kita taruh yang bukan di tulang beton, takutnya ambrol, itu aja sih. Kalau dari sisi teknik, saya lebih ke arah itu. Masalah estetika ya lu atur aja dah. jadi kalau izin Pak, kalau misalkan kita masang tower Kasih lagi ke sini. Kalau kita misalkan jadi tower yang ada di Jakarta itu kita ngomong yang di rooftop ya. Ya. Itu ada ya kalau di ketentuan itu kan memang
tinggi tower dengan tinggi lebih dari 6 meter itu baru perlu ada izin izin PDG kali di kita ya Pak ya. Nah, kita misalkan masang si tower itu dengan tinggi misalkan 6,5 misalkan, itu di gedung dengan ketinggian 50 meter. Nah itu frekuensinya gimana Pak? Frekuensinya yang Tadi lebih apa namanya? jaraknya lebih jauh lah. Lebih jauh Kayak ya? tower 60 meter. Kan tadi gedungnya 50 meter ya. Tambahin 6 meter. Jadi kayak sebenarnya kategori tower 50 meter sih sebenarnya. Tapi kita sebagai si operator untung karena kita cuma naruh tower 6 meter gitu ya. Dan jangkauannya sih udah kayak ini sama. Kayak tower 60 meter. Tapi kan misalnya nih ada gedung tadi, masnya pasang di gedung 50 tambah 10 lah, Iya. udah dapat 60 nih. Iya. Tapi di sampingnya ada gedung 40 kan berarti tercover nih, kan terhalang kan? Kan? Berarti dia tetap butuh juga buat di Butuh. dalam sendiri. Ya makin banyak. Towernya jadi banyak aja. Berarti towernya Dia harus planning, harus ngerancang supaya black spot ada sinyal semua. Jadi towernya banyak sih. bahkan kalau per lantai Bisa pakai indoor. berarti kan dipasang indoor Indoor. lantai itu. Apalagi kalau Tapi itu izinnya sama manajemen building jadinya. kalau dulu kan kita mau pasang repeater HP aja dulu diomelin kan. Zaman dulu kata kita pakai repeater HP ini tuh nggak boleh kalau nggak salah tuh. Sampai sekarang nggak boleh sih sebenarnya. Nggak boleh. Cuman pura-pura bodoh aja. Kenapa nggak boleh? Karena itu akan ngerusak planning sel-nya si operator. Jadi gini nih cara berpikirnya. Ini kan kita punya sel. Si operator misalnya saya ini antena ya. Ini kan ada sel buat user. Sekarang gue pasang repeater di gedung di sebelah sini. Sebenarnya selnya bukan yang ini lagi kan, selnya ini plus itu. Atau sudah ke satu titik yang ada repeaternya doang. Udah gitu, ya bisa juga orang jadi nyangka si HP kalau lagi connect, ini si operator soalnya monitoring sih sebenarnya. Monitoring si HP lokasinya ada di mana. Nah, bayangkan dia dapat sinyal, kan ini repeater sel yang ini ya, selnya gede nih, HP-nya ada di sini. Tapi dia nyangkanya masuknya ke sel yang ini dong. Nah, nanti di database jadi gini, posisi HP sebetulnya ada di dalam cornet sentral teleponnya si operator. Ada, semua HP posisinya kelihatan. Jam sekian ada di mana tuh kelihatan di dalam operator. Bisa dilacak ya, orang Iya. di sini tuh ya. Iya. Kita bisa melacak posisi lu ada di mana sih. Gitu. Kalau kita memang operasin core network, saya kan operasin core network, saya tahu lah. Dia melakukan triangulasi sih. Dari tiga titik dia tahu oh posisi ada di sini lagi gerak. Tapi kalau selnya ada pasang repeater, berubah dia. Dan dia nggak tahu, si sentralnya nggak tahu bahwa itu sinyalnya dikuatin, nggak tahu sentralnya. Terus sentralnya kan operator nggak mau kan digituin, ngomong sama Kominfo jangan boleh pasang repeater. Gitu cerita. Jadi alasannya di situ. Sebenarnya itu Nggak sebetulnya kalau secara mengganggu pendapatannya nggak juga. nggak ganggu sih sebenarnya. Gitu. Cuman Kalau ono EGP. Adalah ini isu yang ada udah kebayang ya. Itu ada kebutuhan traffic, kepadatan pengguna, itu isunya. Terus jangkauan sinyal, interferensi urusannya ini tadi ya, masang towernya nggak boleh sembarangan nih supaya tidak saling ganggu. Terus tinggi tower, kondisi geografis termasuk kondisi bangunan ya. Kalau di Jakarta bukan geografis sih, lebih kalah bangunan ya. Kalau di desa mungkin gunung apa segala macam. Terus di sini aksesibilitas lokasi. Jadi gini, kalau kita masang tower, kita harus masang di daerah yang kita bisa pegang kuncinya lah. Gitu. Ibarat kalau saya sering bantu TNI kebetulan. Kalau TNI itu mereka kalau masang repeater, mereka tidak akan masang repeater di tengah hutan. Soalnya repeater bisa dicolong orang. Jadi kalau dia masang repeater pasti di rumah orang. Supaya ada yang jagain kira-kira kayak gitu. Gitu ya. Terus infrastruktur pendukung, listrik dan sebagainya lah ya. Terus estetika, dampak sosial harus dipikirin juga. Terus rencana ekspansi ke depan. Rencana ekspansi ke depan itu kira-kira perkembangan penduduk tuh dari mana sih? Apakah ke Tangsel berkembangnya? Apakah Bekasi mana? Gitu. Jadi kita mikir ke arah sana juga, jangan khawatir. Kantor yang mana?
perkantoran di mana yang berkembang, dan karakter perkantoran sama karakter apa perumahan beda loh. Kalau perkantoran kan sibuknya jam kerja, kalau perumahan kan malam sore. Nah, terus internetnya juga lain tuh, kayak gitu-gitu harus dihitung semua. Pokoknya hidupnya susah sih jadi operator. Kalau mau jujur terus terang, untungnya operator sekarang udah tipis banget, udah pada komplain ke gue. No, gue gimana caranya biar untung? Ya lu pindah aja jadi kayak gue ngajar untung. Nih kalau ini tipsnya ya, tip ngedesainnya. Kalau mau jarak jauh, biasanya frekuensi diturunin. Kita pakai frekuensi bawah buat jarak jauh. Frekuensi yang tinggi buat jarak pendek. Kecenderungannya di dalam kota pakai yang frekuensi tinggi sih sebenarnya. Untuk daerah padat area, daerah situ 1,8 sama 1,5 GHz. Cuman hari ini yang dipakai sama, yang dialokasin sama Kominfo sampai 2,3 GHz. Gitu. Nah ini urusannya sama HP lo ya. Jadi si vendor, Qualcomm segala macam, waktu dia masukin HP ke Indonesia, dia akan nanya dulu, si pemerintah ngasih frekuensinya yang diizinin yang mana aja. Jadi sebenarnya si HP itu kebuka buat semua frekuensi bisa. Cuman pas masuk, kita kan kasih tahu di Indonesia seluler rate bolehnya 900, 1,8, 2,3. Udah, yang lain ditutup. Itu kalau Qualcomm. Kalau Cina, MediaTek dibuka semua. Jadi, nih buka rahasia dulu nih. Yang gue pakai di Tangsel bukan frekuensi operator. Kalau gue pakai operator dimarahin dong. Jadi gue pakai frekuensi sendiri. Konsekuensi yang gue tabung adalah saya tidak bisa pakai frekuensi chipsetnya punya Qualcomm. Saya jadi kayak Samsung tuh dia pakai yang Amerika punya ya. Jadi saya harus pakai HP-nya Cina, pakai MediaTek. Jahat, gue jahat. Gue nggak akan nyebut frekuensi di sini ya. Terus kita harus mengoptimalkan jumlah sektor tuh coverage ya. Coverage di BTS. Ada yang pakai 3 antena di satu tower, 120 derajat, 120 derajat. Jadi 360 dibagi 3, 120, 120. Atau 360 derajat dibagi 6, 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Kira-kira kayak gitu. Oke. Teknik efisiensi bisa tower bersama misalnya. Cuma tower bersama juga punya masalah nih sebenarnya. Misalnya kita punya satu tower, dipakai barengan, tapi kan nanti beda-beda tinggi. Ada yang kebagian tinggi di 60 meter, ada yang dapat tingginya di 40 meter, ada yang itu beda coverage itu sebenarnya. Jadi ada masalah di situ. Terus gimana pakai fiber microwave yang barengan? Nah ini yang pengen saya usulin juga ke sini sebenarnya, ke Pemkot kalau berani mati invest di duct-nya. Nanti yang ini disewain, bukan hanya tower bersama ya, tapi bisa backbone duct-nya barengan sih sebenarnya. Tapi tinggal hitung-hitungan nih, nyewanya berapa, balik modal mau berapa gitu. Pasif infrastruktur tuh kira-kira, tapi itu susah diomonginnya. Tapi kita, jadi infrastruktur ada yang aktif, ada yang pasif ya. Yang aktif tuh ada PLN-nya, pakai listrik. Yang pasif tuh nggak pakai listrik. Contoh yang pasif adalah kabel fiber. Pokoknya kita fiber kan ada listriknya tuh. Kita bisa kasih lampu sampai ujung nyampe. Gitu. Terus teknologinya MIMO, beamforming tadi yang bisa ngejar-ngejar sinyal. Terus ujungnya adalah kita pengen ngasih bandwidth yang maksimal per user, walaupun usernya gerak. Terus ini mah punyanya operator lah, kira-kira kita harus monitoring optimalisasi traffic lah, itu operator banget. Nah, ini mah buat operator banget ya. Kita harus bisa ngupgrade peralatan, kalau bisa nggak ganti hardware. Sekarang banyak ganti hardware. Cuman kalau kita ganti frekuensi, hardware-nya antenanya harus ganti juga sih, nggak bisa. Nah, sekarang sebagian besar peralatan bentuknya software. Saya kenapa bisa bikin? Karena saya bikinnya pakai software. Hardware-nya hardware biasa. Software-nya kita ganti-ganti. Saya bisa jadi 4G, saya bisa jadi 5G, ganti software doang sih sebenarnya. Terus ya, terus pilih lokasi, izin, akses moda ekspansi. Kesimpulannya sederhana ya. Desain sel yang ideal adalah kombinasi dari frekuensi yang benar, tepat,
arsitektur yang efisien, teknologi antena, strategi yang smart, strategi investasi yang pinter ya. Ini maksudnya gini, tapi orangnya harus pinter teknologi nih. Jangan beli teknologi yang nggak bisa di-upgrade, harus dibuang kalau mau upgrade. Kita cenderungnya pakai teknologi yang ganti software-nya doang. Ini habis, oh ini mah gambar doang. Ini kira-kira gambarnya kayak gini lah. Kalau rural, urban, forest, kampus. Nah yang di Jakarta yang situ yang kampus kira-kira. Terus kalau ya, nah ini yang teknologi ke depan ya. Kita mainnya indoor, bisa di mall, kantor, stasiun. Ini di dalam, benar-benar di dalam. Di wifi-nya di mana yang di wifi-nya? Nggak kelihatan. Mana headset wifi lo? Nggak kelihatan. Oh itu yang kotak itu ya? Oke. 5G bentuknya segini, yang indoor. Cuman yang saya pegang bentuknya bulat waktu itu. Hah? Kayak Unify, bener. Jadi bulat. Persis segede itu. 5G. Gitu. Jangan khawatir. Parah gitu mainan. Dan rata-rata kalau di indoor powernya kira-kira kayak powernya Wi-Fi. Wi-Fi kan 100 mW ya. Jadi kita pakai powernya kayak Wi-Fi. Tapi 5G. Gitu. Jangan khawatir. Gitu ya, beres ya. Jangkauannya kecil, rata-rata ordernya sampai 50 meter. Jadi kayak Wi-Fi aja tapi seluler. Kira-kira gitu. Mengatasi sinyal lemah dalam ruangan. Jadi tadi yang kayak di ting, yaitu saya nggak akan taruh di luar sih sebenarnya, taruh di dalam aja udah sekalian, beres. Bentuknya kayak gitu persis. Itu ya, hemat daya karena dia mainnya cuma 100 mW, hemat daya, dan dia juga nggak bikin pusing. Kan orang-orang sering komplain nih, wah ini ada tower merusak kesehatan apa segala macam karena powernya gede sih. Kalau yang kayak gini mah powernya kecil, 100 mW. Dapat dipasang di plafon, di dinding. Cenderung ke arah sini nih arahnya. Terus kalau yang outdoor tapi kecil, bisa ditaruh di tiang, dinding luar, tiang lampu jalan, boleh. Bisa nambah kapasitas di, mungkin yang lebih visible di tiang lampu jalan kali ya. Tapi tetap nanti butuh fiber ya. Oh sorry, kasih tahu dulu. 5G hanya bisa bagus kalau pakai fiber. Kalau nggak pakai fiber, jangan pernah pikir dapat kecepatannya kenceng. Yang tadi yang di Tangsel, saya bisa kecepatan sampai hampir 800 Mbps karena belakangnya fiber. Kalau kita pakai yang bukan fiber, udah pasti di bawah aja udah. Jadi harus fiber nih urusannya. Power outputnya lumayan, 1 watt sampai 5 watt, jarak jangkaunya 200 sampai 500 meter. Cocok untuk urban yang padat, gitu ya. Dan ini kita mengurangi beban di makro BTS. Ini contoh teknologinya ada LTE microcell, 5G small cell, millimeter wave BTS. Dan ini yang dipakai di Pineng, di sana. Ini bentuknya kayak gini, yang indoor mah di dalam, yang outdoor itu pendek sih. Jadi nggak sampai 6 meter, 4 meter aja udah tinggi, gitu. Tapi nanti pemasukan buat Pemda DKI berkurang kali ya? Gak apa-apa kan? kurang ajar gue. Ini software-softwarenya ya, kalau mau nih softwarenya saya kasih. Ini filenya udah dikasih ke teman-teman saya belum? Ini softwarenya banyak. Ini yang saya list adalah software, sebagian besar adalah software yang free. Yang 2 di atas software bayar. Operator pakainya yang paling atas. 2 yang di atas terutama yang paling atas. Kalau yang di bawah itu yang dipakai sama Ono. Kalau Ono nggak punya duit, jadi pakainya yang bawah. Oke. Ini gambarannya kira-kira kayak gini waktu kita melakukan planning. Jadi kita planning benar-benar di plan, sinyalnya kayak gimana, blind spotnya ke cover nggak, bisa di plan. Ini bentuknya tampilannya kayak gini lah. Kalau yang indoor juga harus di planning juga, nggak bisa kita pasang tanpa planning sebenarnya. Ini software-softwarenya ada, tampilannya kira-kira kayak gini, kita bisa tahu sinyalnya kayak gini. Ini bisa buat wifi juga, bisa buat 5G juga. Nah, ini yang kedepannya yang akan dibikin sama Kominfo adalah private 5G sih sebenarnya. Jadi Pemkot Jakarta, DKI, Pemkap kemungkinan nantinya mereka lagi mikir nih, sekarang belum keluar peraturannya, tapi lagi mikir supaya Pemkot, Pemkap bisa bikin operator seluler sendiri. Untuk mungkin kalau Jakarta mungkin kagak ya. Ini lebih kan lu udah banyak operator di sini mah, ini hidupnya udah enak orang Jakarta. Tapi kalau kita ke daerah
ke Maluku, ke Papua, operatornya nggak mau masuk karena tidak menguntungkan. Pemkap sama Pemkot yang jadi operator akhir. Itu namanya private 5G. Oke, deh, kira-kira itu. Terima kasih. Balikin lagi ke kita bisa ngobrol. Baik, terima kasih Kang Uu atas